guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujiasti, saya dari kelas 2B Prodi PNF Universitas Bengkulu. Nah baiklah, dalam channel kali ini saya akan menjelaskan materi tentang Total Quality Management. Baiklah, sebelumnya kita memasuki konsep dasar Total Quality Management atau disingkat dari TQM. Pada dasarnya, setiap lembaga pendidikan atau sekolah menginginkan memiliki mutu yang tertinggi dan unggul. Untuk mewujudkan mutu pendidikan yang tertinggi maupun unggul tersebut, lembaga pendidikan harus menerapkan dan melaksanakan Total Quality Management atau manajemen mutu terpadu. Nah, sekarang Total Quality Management itu sendiri merupakan suatu usaha keras yang sangat membutuhkan kerjasama dari semua instansi pendidikan mengenai terkaitnya perwujudan mutu dalam lembaga pendidikan atau sekolah. Baiklah, di sini terdapat pengertian menurut para ahli, yaitu pengertian dari Total Quality Management. Menurut Zahro pada tahun 2013, bahwa Total Quality Management itu merupakan suatu pendekatan dalam usaha memaksimalkan daya saing melalui perbaikan secara terus-menerus. Selanjutnya menurut Nasution pada tahun 2000, bahwa Total Quality Management itu merupakan suatu pendekatan dalam menjalankan usaha yang mencoba untuk memaksimalkan daya saing organisasi melalui perbaikan terus-menerus atas produk, jasa, tenaga kerja, lingkungan, maupun proses. Sedangkan menurut Haberer dan Webb pada tahun 2010, ia mengungkapkan bahwa Total Quality Management itu sebagai proses yang mencakup semua yang melibatkan setiap orang dalam organisasi yang mengidentifikasi aspek layanan maupun setiap produk. Nah, berdasarkan pengertian beberapa para ahli di atas tadi mengenali Total Quality Management, paling tidak terdapat 4 konsep dalam Total Quality Management itu, yaitu yang pertama, quality. Yang kedua, kepuasan pelanggan. Yang ketiga, perbaikan secara terus-menerus. Dan yang keempat, menyeluruh di semua komponen organisasi. Goetz dan David di sini mengemukakan bahwa Total Quality Management itu dapat ditinjau dari 2 aspek, yaitu yang pertama, Total Quality Management didefinisikan sebagai suatu pendekatan dalam menjalankan usaha dengan memaksimalkan daya saing melalui penyempurnaan yang terus-menerus atas produk, jasa manusia, proses, maupun lingkungan organisasi. Yang kedua, menyangkut cara pencapaiannya. Di sini terdapat 9 karakteristik yang terdiri, yaitu yang pertama, berfokus pada pelanggan internal dan eksternal. Yang kedua, berosepsi tinggi pada kualitas. Yang ketiga, menggunakan pendekatan ilmiah. Yang keempat, memiliki komitmen jangka panjang. Yang kelima, kerjasama dengan tim. Yang keenam, menyempurnakan kualitas secara berkesinambungan. Yang ketujuh, menerapkan kebebasan yang terkendali. Yang kedelapan, memiliki kesatuan tujuan. Dan yang kesembilan, melibatkan dan memberdayakan karyawan. Nah, selanjutnya sukses yang telah diraih oleh para ahli dalam bidang ekonomi tersebut banyak mengilhami para ahli di dalam bidang pendidikan untuk menerapkan manajemen mutu berdasarkan konsep-konsep tokoh tersebut, walaupun melalui adaptasi-adaptasi teori. Sebab ketika teori manajemen mutu dalam bidang ekonomi diadopsi ke dalam bidang pendidikan, ternyata banyak menimbulkan masalah karena adanya pemberdayaan karakteristik antara ekonomi dengan industri dengan pendidikan. Hal ini menimbulkan kajian menarik di kalangan para pemikir pendidikan untuk mengkaji relevansi manajemen mutu dengan indikator-indikator mutu dalam bidang pendidikan. Nah, di sini terdapat pula implementasi Total Quality Management di lembaga pendidikan. Mutu ini dapat diukur dari kepuasan pelanggan atau penggunaan pendidikan. Beranjak dari hal tersebut, Zahro pada tahun 2013 ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam implementasi Total Quality Management ini, yaitu yang pertama, adanya perbaikan secara terus-menerus. Perbaikan ini dilakukan senantiasa secara terus-menerus oleh pihak lembaga pendidikan ke arah peningkatan yang lebih baik. Yang kedua, adanya standar mutu. Adanya standar ini bertujuan untuk sebagai dasar atau landasan dalam pengembangan mutu. Dengan adanya standar, lembaga pendidikan berusaha mengembangkan lembaganya. Yang ketiga, adanya perubahan budaya atau kultur. Pada tahap ini, lembaga pendidikan harus pandai-pandai memilah budaya yang baik dan tidak untuk lembaga pendidikannya itu sendiri.
Yang keempat, adanya perubahan organisasi. Organisasi ini harus diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan. Semua anggota harus aktif dalam melakukan peningkatan mutu. Dan yang kelima, adanya usaha untuk mempertahankan hubungan baik dengan pelanggan. Nah, di sini terdapat pula pilar Total Quality Management. Menurut Craig dan Crutchfield pada tahun 1962, ia mengemukakan bahwa terdapat 5 pilar penting dalam keberhasilan, yaitu yang pertama organisasi, yang kedua kepemimpinan, yang ketiga komitmen, yang keempat proses, dan yang kelima produk. Nah, dalam penjelasan Craig tadi pada tahun 1996, ia menghubungkan antara pilar-pilar tersebut, yaitu bahwa produk adalah titik sentral untuk mencapai tujuan pencapaian organisasi. Mutu dalam produk tidak akan dihasil tanpa pengendalian mutu di dalam proses. Mutu di dalam proses tidak akan terjamin tanpa organisasi yang tepat dan efektif. Organisasi yang tepat dan efektif tidak ada artinya tanpa pemimpin yang memadai. Komitmen dan semua komponen organisasi dari bawah ke atas itu merupakan pilar pendukung bagi semua komponen lainnya. Setiap pilar tergantung pada keempat pilar yang lain, dan kalau salah satu lemah dengan sendirinya, pilar yang lain itu pun juga ikut lemah. Nah, baiklah, di sini terdapat pula hambatan implementasi dari Total Quality Management di lembaga pendidikan. Setidaknya di sini terdapat 2 faktor yang dapat menjelaskan mengapa upaya perbaikan mutu pendidikan ini selama ini kurang atau tidak berhasil. Ini dikemukakan oleh menurut Zahro pada tahun 2013, yaitu yang pertama, strategi pembangunan yang lebih bersifat input oriented. Strategi yang demikian lebih berstandar pada asumsi bahwa bila mana semua input pendidikan telah dipenuhi, seperti penyediaan buku, alat belajar lainnya, sarana pendidikan, pelatihan guru, dan tenaga pendidikan lainnya, maka secara otomatis lembaga pendidikan atau pendidikan dasar ataupun menengah maupun atas akan dapat menghasilkan output keluaran yang bermutu sebagaimana diharapkan. Yang kedua, pengelolaan pendidikan selama ini masih bersifat makro-oriented. Ia diatur oleh jajaran birokrasi di tingkat pusat. Akibatnya banyak faktor yang diproyeksikan di tingkat makro atau pusat tidak terjadi atau tidak berjalan sebagaimana mestinya di tingkat mikro lembaga pendidikan. Dengan kata lain, kompleksnya cakupan permasalahan pendidikan seringkali tidak dapat diperkirakan secara utuh maupun akurat oleh birokrasi pusat itu sendiri. Nah, dari permasalahan tadi yang terjadi dalam bidang pendidikan di atas menjadi fenomena yang melekat dengan lembaga pendidikan. Kesulitan mewujudkan manajemen mutu dalam lembaga pendidikan itu, yaitu pelanggan pendidikan ikut memerankan peran penting dalam mutu belajarnya. Oleh karena itu, manajemen mutu juga perlu diterapkan dalam kelas-kelas pembelajaran. Nah, selanjutnya filosofi baru. Menurut Prawiro Sentono pada tahun 2007 dalam bukunya yang berjudul Filosofi Baru tentang Manajemen Mutu terpadu bahwa para manajer atau pemimpin harus membuat produk dengan mutu yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat agar tujuannya produk yang dibuat dapat dipakai dalam masyarakat, karena produk mempunyai mutu yang sangat sesuai dengan kebutuhan masyarakat itu akan membuatkan hasil yang lebih memuaskan. Dasar dari filosofi mutu produk ini mempunyai 2 prinsip, yaitu yang pertama, tidak ada pendekatan tunggal untuk memecahkan masalah mutu produk dalam organisasi. Yang kedua, produk bermutu prima hanya dihasilkan oleh organisasi yang mempunyai struktur organisasi yang baik, proses produksi yang andal, dan manajemen pembelian bahan baku yang juga sangat baik. Baiklah, itulah tadi penyampaian dari materi saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.